Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Buat sambil megang ini, kalau ada makna yang kita nggak tahu, dikasih tahu. Sampai cari-cari di situ. Jadi anak kecilnya bebas tadi. Ngaji apa anak kecilnya? Ya wes. Dirosah aja, dirosah biasa. Kita lanjut aja ya, yang kayak kemarin udah tanggung mana. Sekarang apa tuh? Sampai mana tuh? Kholaq fi dzikri fi khalqi Adam farokibah ha. Nah, harus ngelatih lagi. Tsumma innallaha istauda'a nura Muhammad, tsumma innallaha khalaqa farasan minal miski tajanahan farokabaha. Farokibah nuli menaiki ha ing kuda atau ing faros sopo Adamu Nabi Adam. Wa Jibrilu lan malaikat Jibril. Akhidan hale ngalap bizimamiha kelawan kendaline paros. Wa Maikailu hale utawi malaikat Mikail iku an yaminihi saking arah tengene Adam. Wa Israfilu lan utawi malaikat Israfil iku an yasarihi saking arah kiwe Nabi Adam. Begini, farokibaha Adamu wa Jibrilu akhadha bizimamiha gitu. Wa Jibrilu utawi malaikat Jibril iku akhadha ngalap sapa malaikat Jibril bizimamiha kelawan kendaline faros. Wa Mikailu lan utawi malaikat Mikail iku an yaminihi saking arah tengene Adam. Wa Israfilu an yasarihi fatafu nuli muter mubeng nuli muter tawaf sapa para malaikat bihi kelawan Nabi Adam as-samawati ing piro-piro langit as-sab'i kang pitu. Wa huwa hale utawi Nabi Adam iku yusallimu uluk salam sapa Nabi Adam alal malaikati ngatasé para malaikat. Wa yaqulu nuli ngucap sapa Nabi Adam assalamu alaikum, assalamu tawi
keselamatan iku alaikum mugi-mugi ngatasé sira kabeh. Wa yaquluna nuli padha ngucap sapa malaikat wa alaikumussalam ya Adam. Fasorot mongko dadi apa tahiyatul muslimina penghormatane kaum muslimin iku min auladi Adam saking piro-piro anake Nabi Adam ila yaumil kiamati marang dina kiamat. Tsumma alam nuli ngawruwa sira anna awwalama ing satuhune kawitane makhluk khalaqa kang nyiptakake ing ma sapa Allah Gusti Allah minal malaikati bayane saking para malaikat. Anna awwalama ing satuhune kawitane makhluk khalaqa kang nyiptakake ing ma sapa Allah Gusti Allah bayane minal malaikat saking para malaikat iku arbaatun papat. Israfilu rupane Israfil, sahibus suwari sahibus suri kang duweni sur sangkakala. Wa Mikailu lan malaikat Mikail muwakkalan kang den tugasake bil amtori kelawan piro-piro udan. Wa Jibrilu lan malaikat Jibril sahibul wahyi kang duweni wahyu, maksudnya punya tugas. Wa Israilu lan malaikat Israil qabidul arwahi kang nyabut piro-piro ruh. Tsumma inna Israfila nuli satuhune malaikat Israfil iku sa'alan jaluk sapa Israfil Allah ing Gusti Allah ayyu'tiya ing yen to maringi sapa Allahu ing Israfil kuwata sab'i samawatin ing kekuatan pitu pira-pira langit. Fa'amta mongko maringi sapa Allahu ing Israfil wa quwwata sab'i ardin lan kekuatan pitu pira-pira bumi. Fa'amtahu nuli maringi sapa Allahu ing Israfil walahu min tahti walahu lan iku kadwe Israfil min tahti qadamaihi saking sored lamakan lorone Israfil ila rasihi marang sirahe Israfil syu'urun utawi pira-pira rambut wa afwahun lan pira-pira cangkem wa alsinatun lan pira-pira ilat watil kal alsinatu lan utawi mengkonon-mengkonon pira-pira ilat iku mughattatun den tutupi bil ajnihati kelawan pira-pira sayap. Ada dua opsi, mughattatun atau mughtatun. Coba Mbak lihat. Kullu lisanin utawi saben-saben lisan minha saking ajnihah iku yusabbihu bertasbih
Apa kul Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala muhtatun bi alfi lughatin kelawan 1000 bahasa fayahluku nuli nyiptake sapa Allah Ta'ala min kulli lughatin saking saben-saben bahasa malakan ing malaikat ala surati Israfil ing atase bentuke nabi malaikat Israfil alaihi salam. Yusabbihu hale bertasbih sapa malak Allah Ta'ala ing Gusti Allah Ta'ala ila yaumil kiamati marang dina kiamat. Nanti domir kalau salah diingetin ya Pak. Yang pertama itu salah semua itu domirnya. Jadi yang benar itu domir keduanya kayak kepada Nur Muhammad. Abi kasih contoh satu aja ya yang salah ya. Ya nanti kedepannya maksudnya terus-terusan dia apa? Wa minhum man ro'a. Nah, wa minhum man ro'a di. Pokoknya wa minhum man ro'a, wa minhum man ro'a. Diawali dari summa innallaha ta'ala amaratil kal arwa ayan duru ila tulqasil ala dakhil kindil fanadharu ila ha fanadharu ilaiha kulluhum wa minhum man ra'a ra'sahu wa minhum nuli iku setengah saking arwah man utawi wong ra'a kang ningali sapa man ra'sahu ing ndase Nur Muhammad. Paham ya? Nah, semuanya ra'sahu ing Nur Muhammad udunaihi ing hidung loro Nur Muhammad gitu. Bukan ke DWK, bukan. Wayan duru lan ningali opo malak kulla yaumin ing dalem saben-saben dina walailatin lan saben-saben bengi ila jahannam marang neraka jahannam salah sama rotin kelawan telu piro-piro ambalan fayazubu nuli meleleh sopo malak hatta yasiro sehingga dadi opo malak iku misla witril kusi sapadane ganjile. Nah, kus itu apa kus? Ada nggak di situnya, Pak? Apa? Wah, nggak biasa anu Jawa maksudnya. Penting itu. Makna Jawa tuh penting. Mana tadi? Mana Pak? Belum kelihatan. Sini dah. Sama aja nggak bisa. Nah, kus dicatat. Ketinggalan itu jangan nggak dicatat. Wayabki lan nangis sapa malak walaula lan lamun ora ono walaula annallaha ta'ala lan ora ono lan lamun ora saktuhune Allah Ta'ala iku habasa menahan sapa Allah dumu'ahu ing pira-pira air matae malak
lamalaat mongko yaktine kebek opo al ardu bumi katufani Nuhi alaihi salam kaya angin topane Nabi Nuh alaihi salam. Dari ini kayak mudah-mudahan nggak salah. Wa min azmi Israfil lan saking agungnya Israfil. Sekarang mana nih baca bat, mana nih aja. Ayat ini tuh pusing. Wa min azmi Israila lan saking gede atau agungnya Israfil annahu sa'tune Israfil iku lau subba lamun den tuangake opo ma'ul bihari banyune piro-piro segoro wal anhari lan piro-piro kali, bahasa Jawanya bengawannya kali itu. Kali itu bengawan. Solokannya nah kali itu. Wal anhari lan piro-piro bengawan. Wal uyuni lan piro-piro mata air. Ala roksihi ing atase ndase Israfil ma waqa'at ora tumibah alal ardi ing atase bumi opo kitrotun sak tetes minha bihar anhar ma'ul bihar anhar gitu ya. Wa amma Mikailu lan anapun utawi malaikat Mikail iku fa khalaqa nuli nyiptaake hu ing Mikail sapa Allahu taala Gusti Allah taala ba'da Israfila ing dalam sakwise malaikat Israfil bi khamsi mi'ati amin kelawan 500 tahun walahu lat iku kadue Mikail min rasihi saking sirahe Mikail ila qadamihi maring sikil atau dlamakane Israfil syu'urun utawi pira-pira rambut minaz za'faroni saking za'faron wa ajnihatahun diatofkan ke syu'ur wa ajnihatahun nan piro-piro sayap minaz zabarjadi saking zabarjad tahta kulli syaratin iku ing dalam ing sore saben-saben rambut alfu wajhin utawi 1000 wajah wa fi kulli wajhin lan iku ing dalam saben-saben wajah alfu famin utawi 1000 cangkem wa fi kulli famin lan iku saben-saben lan iku ing dalam saben-saben cangkem alfu lisanin utawi 1000 piro-piro lisan yastaghfiru kang istighfar apa lisan Allah ing Gusti Allah lil munibina kaduwe wong-wong kang berdosa sing fa'il ya al-nabayun nibu fahuwa mudnibun lil munibina kaduwe wong-wong kang lakoni dosa minal mukminina saking wong-wong kang beriman wa kullu kitratin lan utawi saben-saben tetesan taqturu atau apa bab berapa itu ada nggak di situnya orang bukan
bukan dakul akhbar itu mah. Tadkhulu kang netes, tak turu kang netes, anggap aja wazan pertama, min dumu'ihi saking piro-piro air matae Mikail iku yakhluqu menciptakan sapa Allah Gusti Allah minha saking dumuh malakan ing malaikat ala surati Mikaila ing atase bentuk Mikail. Yusabbihu hale bertasbih opo malak sopo malak Allah ing Gusti Allah taala ila yaumil kiamati marang dina kiamat. Muwakiluna kang nurunake, kang mudunake, kang wakilake, kang podo wakilake bil matori kelawan udan wanabatil ardi lan piro-piro tetukulane bumi wal aurakilan piro-piro godong wasamari lan piro-piro buah-buahan. Kalau baca kitab jangan langsung misalnya nanti khobar apa ya bisa ketebak kan. Kalau kayak Abi ceplas-ceplos nanti khobarnya ini ternyata itu sebenarnya itu. Jadi yang benar detail fama min kitrotin fil bihari diatofkan nih wala samrotin fil asjari wala habbatin fil ardi, itu loh. Ada 3 rumusannya. Nah, illa wa 'alaiha malakun muwakkalun biha. Itu. Diartikan dulu nggak apa-apa. Tidaklah ada tetesan. Tidaklah ada tetesan dari langit. Tidaklah ada buah yang turun dari pohon. Dan tidaklah ada biji-bijian yang tertanam di bumi kecuali semua itu ada malaikat yang bertugas untuknya. Paham ya gitu ya? Jadi ternyata memang harus full. Kalau fama min qotra itu yang dipikirinnya nggak selesai, harus sampai full dulu. Fama min kitrotin, fama min kitrotin mongko ora ono saking tetesan fil bihari ing dalem piro-piro segara wala samrotin, nah gitu diatofkan diamrote ke hitro wala samrotin lan ora buah-buahan fil asyari ing dalam piro-piro wit-witan wala habbatin lan ora biji-bijian fil ardi ing dalam bumi illa wa alaiha angin iku ingatase kitroh samroh habbah malakun utawi malaikat muwakkalun kang den titipi kang den wakilake sopo malak biha kelawan kitroh samroh habbah itu. Wa amma Jibril, anapun utai malaikat Jibril iku faja'alan dadeake sapa Allah Gusti Allah asyamsa ing srengenge baina ainaihi ing dalem antarane mata loro Jibril. Besar banget itu berarti. Luar biasa malaikat Jibril. Di sini matahari, di sininya Jibril nih. Berada di antara kedua matanya itu.
Wa kullu yaumin utawi saben-saben dina yadkhulu utawi saben-saben dina iku yadkhulu mlebu sapa Jibril bahron nuri ing lautan cahaya. Salasa mi'atin kelawan 300 wasittina lan 60 apane marrotan ambalane. Setiap hari malaikat Jibril itu masuk ke lautan cahaya berkali-kali sampai hitungannya itu 360 kali. Faida kharaja mongko ing dalem nalikane metu sapa Jibril yatasaqatu mongko berguguran min ajnihatihi saking piro-piro sayapi Jibril. Apa tulisannya, Pak? Qatirun apa? Hah? Apa? Coba lihat. Alfu alfi itu mah di tengahnya ya. Nanti ya, sabar. Qatrun berarti. Ya tasaqat mongko berguguran min ajnihatihi saking piro-piro sayape Jibril opo qatrun setetes, nggak tahu setetes apa, harus ada tamyiznya sih. Fayakhluqu nuli menciptakan sapa Allah Ta'ala min kulli kitrotin saking saben-saben tetesan malakan ing malaikat ala surati Jibril ing atase bentuk malaikat Jibril alaihi salam yusabbihu hale bertasbih sapa malak Allah ing Gusti Allah Ta'ala ila yaumil kiamati marandina kiamat. Wa amma suratu malakil mautilan anapun utawi bentuke malakul maut, nanti ini malaikat yang akan kamu temui dulu pertama kali ya, malakul maut tuh pertama kali temui dulu. Kalau pengen tahu malaikat kayak gimana, nanti pertama kali akan nemuin kita itu adalah malakul maut. Belum pengalaman kan gitu. Ayo cita-cita jare-jare. Tapi apa yang disabdakan Nabi itu wa mayantiqu anil hawa. Rasulullah itu tidak berbicara sesuai hawa nafsu. Di cerita-cerita Nabi itu harus dipercaya, surga, neraka, apa harus percaya. Harus iman kan sama sabdanya Nabi tuh. Kalau nggak iman ya bukan orang beriman. Nah, itu yang harus, nah makanya dalam kitab apa namanya Nasul Ibad, ini manusia itu akan melalui arba'an nuhubat, 4 nuhubat itu artinya 4 perampas. Jadi kita itu akan menghadapi 4 hal yang akan merampas kita. Cacing, dud, merampas jasad kita. Malakul maut merampas ruh kita. Lalu orang lain, musuh kita merampas amal kita. Satunya apa tuh lupa? Musuh kita akan merampas amal kita. Satunya apa dalam kitab saya? Oh, nggak dihafalin siapa apa tuh. Kalau ingat itu tuh, kayak ingat dosa gitu. Fahiyya mongko utawi malakul maut iku kasurati Israfil alaihi salam, kaya bentuknya malaikat Israfil, agak mirip-mirip. Mana Israfil? Oh, lihat Israfil itu meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah kekuatan 7 langit. Kekuatan 7 bumi. Di bawah telapak tangannya Israfil, telapak kakinya Israfil
itu ada rambut, ada mulut, ada lidah. Lidahnya aja itu ketutupan sama sayap. Setiap lisan ya itu bertasbih kepada Allah Ta'ala. Wah, gede banget ini. Nah, malaikat Israel tuh sama begitu. Malakul maut namanya. Wafiha lat iku ing dalam surah al sinatu tawi piro-piro lisan biada dia kelawan wilangane lisan. Bentuknya itu sama seperti malaikat Israfil. Dengan lisan yang enggak terhingga banyak gitu. Summa inna Allah ta'ala nulis atune Gusti Allah ta'ala iku khalaqa nyiptake sapa Allah al mauta ing mati wa hujubahu lan pira-pira alinge mati anil malaikati saking para malaikat bi alfi hijabin kelawan 1000 pira-pira aling-aling walahu lat iku kaduwe malakul maut iku kuwatun kuat malakul maut apa hijab ya hijab dah. Nanti gini banget, hari ini ke toko Atamimi beli kitab apa namanya ini nih Dakhwail Akhbar sama sampingnya yang maknanya tuh paham kan? Supaya nggak bingung itu mah Dakhwail Akhbar itu mah yang kita baca bukan Dakhwail Akhbar, yang kita baca tuh bukan Andre sih kemarin sampingnya aja tengah itu enak sekali ya tapi wis terlambat. Walahulat iku kadua hijab kuwatun utawi kekuatan tafuku kang mungkuli opo kuat di faqo yafuku nanti isim fa'ilnya adalah fa'iqun artinya adalah melebihi ana afukuk saya melebihimu faqo yafuku ya tafuku kang apa tadi mana ngungkuli opo kuat as-samawati ing piro-piro langit wal ardolan bumi walahu lan iku kadue hijab salasilu tawi piro-piro rantai setiap hijab ada rantainya tulukul li silsilatin utawi dawai saben-saben rantai iku masiratu alfi amin perjalanan 1000 tahun. Jadi dalam sayap, mungkin sayap ya, mudah-mudahan nggak salah. Bukan sayap, hijab. Jadi Allah menciptakan kematian. Nah, kematian itu sekaligus Allah menciptakan hijab-hijabnya kematian. Penghalang-penghalang kematian. Gitu. Dari malaikat. Jadi malaikat tuh nggak bisa langsung matiin kita. Karena ada hijab-hijabnya gitu, paham ya? Nggak bisa bunuh kita karena ada hijab-hijabnya. Ada berapa hijabnya? Ada 1000 bi alfi hijab. Itu. Walau kuwatun, hijabnya itu punya kekuatan tafukus samawati wal ard. Yang kekuatan satu hijab itu melebihi kekuatan langit dan bumi. Walahu salasil, hijab itu punya rantai. Tulukul lisil salatin, setiap rantai panjangnya satu rantai itu panjangnya itu perjalanan 1000 tahun. Nah sekarang lagi musim orang jalan kaki ke Mekah dari mana? Dari Cirebon ke mana? Ya dari Jawa Timur ke Mekah jalan kaki. Ya bro jadi kayak pengen niat ya gitu. Undina linnasi bil haji ya'tu karijalan, pada jalan kaki sebenarnya haji tuh. Dari dulu mah dari Ethiopia apa jalan kaki.
Abu Hurairah dari Yaman jalan kaki, Salman Al Farisi jalan kaki. Terus sebelum ada pesawat pada naik perahu. Orang-orang berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan naik perahu. Tapi tadi malam lebih status, mending setahun nyampe Mekah atau mending pakai pesawat 30 tahun. Pada jawab naik pesawat semua. Ada yang mau diskusi kan? Ya ujung-ujungnya lawan ditakoni belum bisa jawab. Orang diskusinya masalah perjalanan ke Mekah ujung-ujungnya siwak ya. Ada diskusi belum bisa diskusi siwak apa Ustaz, seperti siwak tuh nggak perlu, yang perlu itu adalah sikat gigi. Loh jadi kita yang gua lamun di masjid kok sikat gigi odol gitu. Kan sholat sunnah wajib, sunnah lagi duhur. Kok siap-siap odol kan? Menurut artinya siwak tetaplah lebih disunahkan ketimbang sikat gigi. Fungsinya betul pembersih, tapi kenang-kenangan nabinya nggak hilang. Maksudnya gitu, kenang-kenangan dan nabi nggak hilang. Ya, sorbannya juga kenang-kenangan nabi, makanya ulama-ulama pakai sorban, pakai apa tuh kita hormat. Mereka itu para perindu nabi. Begitu. Jangan kita celah karena kita udah merasa nggak usah pakai kuda, nggak usah pakai kontak, pakai mobil, kita udah punya mobil. Jangan sampai nggak sehat akalnya. Siapa yang nggak sehat akalnya? Kita juga pengen kan pakai mobil. Tapi karena Nabi pernah naik onta, ya kita naik onta. Karena kangen sama Nabi. Karena Nabi pernah naik kuda, kita naik kuda, kangen sama Nabi. Terus ngapain kita ke Mekah cium-cium Hajar Aswad tuh ngapain tuh? Kalau bukan ittiba bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab baca, ya Hajar, wahai Hajar, innaka la tanfa'u wa la tadur. Kamu tuh nggak ada manfaat, nggak ada manfaatnya. Laula anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam laula nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbalak, kalau sampai Rasulullah tidak mencium kamu, maqabbaltuk, saya juga nggak bakal mau mencium kamu. Jadi Umar mencium Hajar Aswad tuh ingat Nabi. Nah. Begitu. Jadi siwak itu afdol min sikat gigi, jauh. Kita baca Quran, ya terus-terusan ngondel sikat gigi. Kan begitu. Jalan kaki, jalan dengan pakai pesawat jauh lebih utama jalan kaki. Sok ayatnya juga ada. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Jadi orang-orang akan mendatangimu itu dari berbagai penjuru. Rijalan, bukan rijalan tuh dari rojul ya. Rijalan tuh jamaknya. Jamak daripada rijlun. Berjalan kaki. Tuh dari Banyuwangi, dari Sumedang, Kang Ubed ketemu sama Sumedang kemarin. Abi lihatnya sedep pisan gitu. Tapi kasihan mereka tuh, dianggapnya orang-orang yang tidak punya akal sehat. Orang ada pesawat, kalau kita daftar pakai pesawat sekarang, maka kita akan berangkat 30 tahun lagi. Tapi kalau kita jalan kaki, Fitri itu 30 tahun lagi. 20 tahun lagi Fitri itu. Tapi kalau kita jalan kaki setahun. Jadi mending uangnya Fitri diambil aja dari Kemenag gitu tuh. Jalan kaki aja bareng-bareng konvoy. Setahun aja nyampe. Pada setahun tuh pada nyampe. Jadi Abi tuh kadang-kadang, masa kita kudu tinggalkan santri ya? Karena Abi diajak untuk khuruj apa tuh, kurang berminat tuh. Nggak berminat. Kalau mengakui dakwah mereka sih hebat, top-top. Dakwahnya mereka gedor-gedor tuh, mental saya belum begitu apa Abi. Mental saya itu kalau saya ngomong ada yang ngobrol sakit hati, masih begituan lah. Masih mental-mental duniawi. Apalagi suruh kayak khuruj ya nggak bisa. Tapi tuh nggak minat gitu. Cari pahala yang lebih aman, lebih nyaman gitu. Dengan cara ngajar-ngajar gitu. Tapi setelah lihat orang-orang viral, jalan kaki, naik sepeda, naik motor, itu jadi kayak pengen tuh gitu. Pengen ya. Naik perahu 6 bulan perjalanan laut itu. Naik perahu 6 bulan perjalanan laut. Naik motor 7 bulan. Berawal dari tahun 2018.
8 bulan tuh naik motor. Jalan kaki setahunan lebih. Ya enak sambil jalan-jalan kan. Terus ketemu batur, ngomong masjid-masjid. Lewat Singapura, lewat Malaysia, lewat Thailand, lihat Myanmar. Sebenarnya harus lewat Cina, lewat Pakistan, India, terus Dubai, ketemu Saudi Arabia. Jadi lihat di negara itu sambil jalan kaki, kuat mentalnya. Bangsa gini kandang pegang jalan kaki itu aras-arasen apa makin dari sini sampai ke Mekah. Tapi kalau udah niat sih ada pengennya maknanya. Nah, tahun-tahun kemarin tuh kami sendiri, tapi secara pribadi ini songong dalam artian sok-sokan ngasih fatwa untuk diri sendiri. Haji itu udah nggak wajib, begitu. Haji itu udah nggak wajib. Nah, gara-gara baca Fathul Wahab sih, haji nggak wajib. Kenapa demikian? Yang dimaksud haji wajib itu manistata'a ilaihi sabila, dalam perjalanan kau mampu secara materi ataupun tenaga. Itu loh maksudnya. Jadi ini bukan ngomongin rasional, ini harus pakai hujah, pakai ibroh. Kalau misalnya kamu mampu sekarang, punya uang, bisa berangkat sekarang juga. Gitu. Tapi kalau mampunya nanti, ya sudah, berarti nggak wajib sekarang. Atau ya berarti kalau mampunya tahun kemarin, berarti sekarang juga nggak wajib. Sekarang kalau kita haji daftarnya hari ini, berangkat 30 tahun lagi, maka wajib nggak kategorinya? Enggak. Di tengah-tengah perjalanan kita nggak tahu ajal kita kan, nggak tahu rezeki kita, mati dinginan berita. Gitu. Kalau mati duluan ya sudah, kita nggak bisa apa namanya. Jadi ayo Kang, angkat habis semangat tuh gitu. Naik kaki, jalan kaki lah setahun, nanti perjalanan 2 tahun bolak-balik. Ya nggak apa-apa tuh naikkan kewajiban. Pada pesawat nunggu 30 tahun, mending 20 tahun, mending 2 tahun. Tapi 2 tahun tuh ngilang seumah gitu loh gitu. Hilang dari peredaran. Hilang seumah. Tapi ya nggak apa-apa orang melaksain kewajiban. Sungguh nggak kita mau ke Mekah tuh sungguh. Nah, tahun kemarin Nabi mengatakan sudah, berarti kita udah nggak wajib haji. Ayo sih Abi haji, nggak ada kewajiban bagi kaum muslimin di hari ini haji. Gitu. Nggak mikir Nabi itu ternyata bisa jalan kaki. Tuh, Sumatera, Jambi, Pekanbaru, Riau, terus ujungnya apa? Batam nyebrang Selat Malaka kan. Sangat bisa ternyata, tapi harus ada paspor visa. Jadi kita mikirin paspor visa itu ben ya gitu. Nah, satu lagi kan ilmu tentang paspor visanya di imigrasinya. Kalau lolos semua, jadi orang-orang yang pengalaman, oh gampang ternyata begini-begini, wah ya enak mangkat sih gitu. Bekal 300.000 dari Sumedang, dari mana? Dari Banten. Bekal 300.000 dari Banten sampai ke Mekah, kan ketemu Alaman Mulyana, YouTuber. Itu sampai Mekah masih 300.000 coba. Dari mana? Ya disumbangin dari orang-orang itu, dari orang-orang. Nah, yang paling hebat, yang paling kental nih kata TikToker yang live saat berjalan kaki. Ambed tuh, katanya cuma ngobrol sama Ubed. Ambed tuh lagi ngobrolin tentang pejalan kaki yang lagi haji. Ambed pengalaman, Mbak. Jadi kalau awal dia left, ya kita kan nggak bisa nebak left tuh ikhlas apa enggak kan, nggak bisa, nggak boleh kan gitu. Wah nggak ikhlas, ini aja left, gitu. Dosa kitanya begitu mah. Suudon binafsi namanya. Kalau ada orang left ngaji left, apa left tuh jangan kitanya mudah suudon sih. Gitu. Jadi dia lagi perjalanan tuh di left terus dari belakang. Kan kadang-kadang mancing suudon dari netizen. Dicemooh. Dia dicemooh tuh di Pulau Jawa tuh dicemooh. Sampai kemana? Lampung. Nah, Lampung ke sana tuh mulai puji-puji sampai Malaysia. Kadang
kejadian seperti ini, Abi itu suka ngebanding-bandingin Jawa sama Melayu tuh. Kayaknya kalau bilang agama lebih kental Melayu deh daripada Jawa. Jawa nih ilmu-ilmu baik kan kayak keren kan? Jawa Timur, Kediri apa Lirboyo. Tapi pengamalannya kan ya agama tidak ihtimam. Beda kalau Melayu. Melayu tuh yang agama apa dinasihati benangis sini. Melayu dinasihati nangis. Bapaknya Fahri, bapaknya Sakif tuh. Kalau ada orang nasihatin tuh begini. Seustad-ustadnya, sekiai-kiainya begitu. Nabi buka live, faroid. Ada kiai yang mau ikutan ngaji. Lihatin begitu. Luar biasa tawaduknya lah. Ada nggak di sini kita? Nggak ada, gengsinya duduk. Kibernya tuh masih muter-muter dalam perut, dalam apa? Dicemooh, lagi jalan kaki tuh. Kalau kita pakai akal sehat harusnya nggak seperti itu gitu tuh. Pak, tolong Pak, diikhlaskan niatnya. Itu kan bahasa-bahasa namanya opini-opini, redaksinya itu mengarah pada ketidaksukaan. Ya kita nggak boleh ngomong-ngomong gitu, Muslim kan. Ya. Tapi sampai Lampung tuh dipuji-puji, sampai dapat uang dari gift paus apa gede-gede itu miliaran, puluhan juta itu dapat uang. Kata Ubed tuh. Terus diantar sama Ustadz tahu, Abi lagi ngikutin baju. Berhasil begini uang, aku matiin dalan kena macan tapi gitu. Hutan sih nak. Hutan kan hati-hati kalau malam-malam begini-begini berdua. Watirnya anak beruang atau serigala lagi kempong. Itu ngomongin watir. Tapi sebenarnya watawakal ala Allah. Asal bener mah tujuannya. Kalau mau tahu dulu di zaman Bilal bin Rabah, perjalanan dari Ethiopia misalnya, untuk bertemu dengan itu seremnya bukan main. Bukan hutan, padang pasir. Tapi di padang pasir itu banyak singa gitu loh. Kan banyak apa musuh-musuh Allah yang dimakan singa tuh banyak. Singa padang pasir namanya tuh. Diam-diam tuh ngumpet di mana, wong ngejerin orang. Tahun 2023 itu ada film bagus tuh. Ya nggak nonton. Ada film bagus orang di padang pasir dari India. Itu filmnya bikin nangis. Abi lihat juga nangis. Dari India rencananya pengen jadi TKW ke Arab Saudi. Ya, sampai di Arab Saudi itu dipekerjakan oleh orang di tengah-tengah padang pasir. Kalau sudah di padang pasir maka nggak akan bisa kemana-mana sudah. Padang pasir mah nggak usah ada pagar juga nggak bakal bisa pulang. Kayak laut, bingung mau kemana. Pasir kabeh, tidak ada rambu-rambu atau simbol gitu loh. Ya, kita kan bisa ke Bandungan apa kan karena tahu ciri-cirinya, ada rumah, ada apa, ada jalan lagi. Tapi di padang pasir ya, wong satu hari dehidrasi itu padang pasir itu. Kayak padang Sahara itu. Kalau misalnya lihat-lihat, kamu nggak masuk kamar, misalnya Abi nggak apa-apa sok. Mau lihat-lihat, yang penting YouTube manfaat mah. Jangan lihat film-film yang enggak. Abi lihat tuh sampai nangis. Ya Allah, pakaiannya kehidupan wong padang pasir loh. Sampai tadinya kan dia waktu ngelamar kerja itu mulus ya, nggak ada jenggotnya. Tapi dia suruh ngangon kambing tadi di tengah-tengah padang pasir. Pulang-pulang tuh udah jenggotan berewokan, nggak ada cukur kan. Itu kisah nyata aja. Kisah nyata difilmkan oleh orang India. Ketemu istrinya apa yang nangis. Tapi kadang lihat film India konon. Ya tapi bukan kayak Sahrukan, bukan. Maksudnya kalau lihat, bagus pisan filmnya gini. Di tengah-tengah padang pasir tuh bayang. Kalau sekelas Bilal, ya. Sekelas Imam Syafi'i misalnya yang digendong dari Baghdad untuk mencari ilmu oleh ibunya, digendong. Uwais Al-Qarani dari Yaman menggendong ibunya pergi kemana? Haji ke Mekah.
gendong ibunya tuh. Itu di padang pasir, pasti itu padang pasir. Nggak mungkin di jalan raya tol banyak warung-warung Madura tuh nggak mungkin. Sok warung Madura adanya sekarang, jalan tol adanya sekarang. Kalau sekarang sudah keren, pasti dulunya primitif. Mereka berani kok jalan kaki begini-begini. Kenapa kita tidak? Kenapa kita tidak? Justru kitalah yang ternyata sekarang sudah mampu. Manis tato'a ilaihi sabila. Justru pakai pesawat itu menandakan kita tidak mampu. Kenapa harus nunggu 30 tahun? Nggak mampu kita tuh. Kalau hajinya plus, itu berarti mampu. Asal ada 500 juta. 250 juta sama suami istri lah. 500 juta. Nanti dapat ONH plus. Tahun ini 500 juta, langsung berangkat itu. Artinya siapa orangnya yang uangnya nisabnya sampai 500 juta, berarti dia sudah berkewajiban haji. ONH plus. Tapi kalau 30 juta, 55 juta, daftar tahun sekarang 55 juta nih, DP dulu, truk, remenar. Nanti kan cicilan, tek sampai 30 tahun lunas. Itu tandain nggak mampu, jangan dipaksain. Ini versi Abi ya. Kumpulin aja kau uang 500 juta. Untuk naik pesawat tuh 500 juta. Bayang. Bayar uang-uang gedeane sih. Didulangi kah? Atau hotel apa berapa sih cuma? Hotel pesawat nggak sampai 30 juta. Tapi harus 500 juta tuh nyogokin. ONH plus. Ini dikasih terus. Orang-orang tingginya tuh pengen kempong minta duit, intinya sih itu mau ditarif secara legal. Jadi kita tuh nggak mampu sebenarnya haji. Tapi sekarang kalau lihat kabar seperti itu, mampu nggak mampu kita sebenarnya. Kita lu masuk dalam kategori mampu. Dosa kita nggak haji. Kan? Kalau sudah diketahui secara istifadah ternyata banyak orang-orang yang berangkat haji. Sampai dari Kediri, Banyuwangi, dari Madura aja ada yang berangkat haji, jalan kaki, naik motor dan sepeda. Kok kita nggak ikut? Mereka berhasil ya, asal mereka berhasil. Kok kita nggak ikutan? Dosa gitu. Gitu. Usul fikih gitu. Kecuali kalau kita lihat di antara mereka ada yang kepalanya masuk ke mulutnya ular, dipangan. Wah, disida lah, nggak apa-apa. Tapi mereka selamat semua, Jen. Sekarang lagi bondong-bondongan orang Sumatera, apa coba kamu lihat di YouTube, banyak banget suami istri baru nikah 1 bulan naik sepeda ontel ke haji nyampe itu nah. Luar biasa suami istri itu ya, asal duit mampunya itu ngontelnya mampu, duitnya mampu. Jangan ngontel ya baik, kalau duit 7.000 kau bate gembos ribet. Duit 7.000, duit harus ada minimal 10 juta buat makan sehari apa, cukup ada di Dana atau di apa, setiap ketemu ATM ambil, ketemu apa, masjid nginep masjid gitu. Kayak seru kan itu kayaknya. Nyampe di Mekah tanggal 7 Hijriah, besok tanggal 8 mulai haji. 8, 9, 10 11 yang balik ya balik, pengen Mina yang Mina gitu. Tapi yang jelas kalau haji kan 3 hari nih. Tapi dari penjuru dulu tuh orang pada jalan kaki. Ya sekarang harus, apakah ada fatwa sekarang harus pesawat? Kan nggak ada. Yang penting ini rija, perjalanan kita bisa pakai kaki. Yang kedua, kita mengetahui prosedur imigrasinya tentang paspor dan visanya nih, bisa nggak lulus. Kalau nggak bisa lulus, kita kok sampai di sekap di penjara, berarti kita masih belum mampu. Tapi mereka pada lulus lebih ben ceritain lah, dalam ngerti bisa nyampe jenis Mekah pun rahaban wa iyaban, bolak-balik itu. Mudah-mudahan ya kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk berhaji semampunya kita, meskipun nggak harus jalan kaki. Pengennya mah doa, ya Allah
anugerahi Allahumma rzuqnil hajja wal umrah, berikan aku rizki haji dan umrah dengan pesawat, pengennya begitu. Tapi nunggu sampai kapan pesawat? Dagang we dorong gitu loh, ibarat apa we dorong. Wallahu a'lam.